Oke guys, ini kedatangan tamu opa-opa Korea nih. Maksudnya dia Enggak. lagi di Korea, baru selesai master degree juga. Kita ucapin selamat buat Ari. Yeah. Master-masteran. Eh, Makasih Kak Dama. iya. Awalnya dia Master of Ceremony, cuma udah naik tingkat sekarang. Master degree. Oke. Oh iya, Ari juga di KDI School ya, Universitas Neri ya. Ya, Jurusannya Korean apa nih? Development. Oh, kebetulan kalau jurusan ngambilnya sih Master of Public Policy, Kak. Untuk konsentrasinya sendiri lebih ke environmental policy sama sustainable development. Nah, itu jurusannya Ari. Dan dia udah selesai, udah kelar, tinggal nunggu balik ke Indonesia. Mohon doanya ya. Soalnya karantina jadi 14 hari nih. Oh, 14 hari? Oh. Katanya. Oke. Okay. Untung Ari balik ke Indonesia. Kalau diam di sana jadi K-pop ya? Iya, masuk perusahaannya BTS, Kak. Gantiin juga yang lagi kena COVID katanya. Oh iya. Aduh, update banget nih, aku nggak tahu. Oke. Oke, nah sekarang tuh biasanya kalau ngobrol-ngobrol di teman bicara damai, biasanya tuh kita sharing-sharing kayak motivasi gitu ya, Ria, atau dari pembicaranya gitu. Nah, kalau sekarang tuh agak beda sih sebenarnya. Konsepnya apa ya, ini kayak random question gitu. Jadi nanti kita saling tanya nih, aku sama Ari, nanti kita saling jawab, dan pertanyaannya juga acak. Jadi ini kayak seru-seruan gitulah ya, pada intinya. Kalau ada manfaatnya, boleh diambil. Yang penting having fun. Oke, siap. Mau siapa duluan? Aku. Kak Damai dulu boleh. Oke. Ini aku nanya ke Arya. Berapa ya? Deh. 11. 11. Apa pencapaian terbesar dalam hidupmu? Waduh, berat nih kayaknya. Pencapaian terbesar dalam hidup itu kayaknya waktu itu aku sempat ikut program bareng sama Kak Damai sih. Itu program Patriot Energi. Jadi kayaknya itu salah satu pencapaian terbesar dalam hidupku. Aku bisa hidup di tengah masyarakat yang baru, lingkungan yang beda dari sebelumnya, dan aku bisa survive, dan ternyata kehidupanku di sana tuh juga sedikit memberikan dampak positif lah buat masyarakat di sana gitu. Kayaknya itu deh, karena kan kalau ngelihat dari aku sendiri yang tipenya introvert sejati ya, agak susah tuh bisa bergaul sama orang lain. Tapi ternyata dari kegiatan itu aku ternyata bisa melampaui batasan itu gitu. Dan aku sangat bangga sama diri sendiri sih pada saat itu. Kalau Kak Damai sendiri apa dong? Gue tanya balik. Pertanyaannya sama. Iya dong, karena kalau pencapaian terbesar ini mungkin bisa memberikan inspirasi buat yang lain kan, gitu. Sama sih pas program sama kayak Ari. Maksudnya dulu kan aku kalau secara personal ya pendiam gitu. Kalau mau ngeluarin pendapat tuh susah ya pagi di depan umum. Terus kayak hal-hal keberanian tuh jadi didapetin pas PE gitu. Kayak mencoba hal-hal yang belum pernah aku coba. Nah, aku coba di Patriot Energi. Sama sih. Jadi lebih ke pengembangan diri. Benar-benar setuju. Ya, PE. Kalau ada PE lagi, teman-teman harus ikutan tuh. Kalau Patriot Energi 2022. Setuju. Nanti Kak Damai jadi ketuanya. Ari nanti jadi kaptennya. Enggak dong. Jadi sekarang aku nanya lagi Kak ya. Ya, siap. Kayaknya nomor berapa ya waktu itu? Nomor 22. Oke. Itu lebih ke kalau Kak Damai bisa milih mau jadi terkenal di Instagram atau di TikTok? Lebih kalau sekarang Instagram sih. Instagram. Kenapa? Karena kalau Instagram kayaknya kayak audiens, kayak teman-teman juga lebih ke filter. Kalau TikTok kayaknya lebih beragam banget dan kebanyakan joget-joget sih. Tapi banyak juga edukasinya. Cuman kalau aku lihat
kebanyakan joget-jogetnya gitu. Berarti lebih ke kontennya kayaknya konten yang cocok itu lebih di Instagram kalau buat Kak Damai. Lebih inspiratif ketimbang dancing. Iya. Tapi itu juga ada bagusnya sih, kayak dance gitu kan. Orang-orang ada kasih apa ya, nari tapi dia ada juga edukasinya gitu. Tapi tergantung selera sih. Benar-benar. Style orang masing-masing kayak. Iya. Terus aku lagi. Oke deh. Jangan susah-susah dong, Kak. 30 ya, 30. Kalau kamu suatu hari nanti nih ketemu alien, apa yang kamu ingin katain? Apa yang ingin kamu katakan? Itu kayak aku lagi berkaca nih sama alien. Akunya, kalau sama alien, kayaknya karena aku cinta kedamaian kayak, aku akan bilang ke dia kalau, ayo kita sama-sama hidup dalam damai. Gitu ya udah kita hidup berdampingan. Kalau memang ada kita hidup berdampingan dengan damai, sama-sama menjaga alam. Kayak gitu. Sebenarnya alien tuh ada nggak ya? Nggak tahu juga sih. Kurang tahu, kayaknya itu sudah di luar dari kemampuan kita untuk ini kayak mendeteksi gitu, ada atau tidaknya gitu. Nggak tahu kalau sekarang yang dari NASA atau segala macam yang memang sudah pernah merantau keluar angkasa, atau ada atau enggak. Cuman kalau dari aku pribadi, kemampuanku kayaknya belum bisa mendeteksi ada atau tidaknya alien. Iya, benar-benar. Buat Kak Damai nih kayaknya nomor 38. 38, oke. 38 itu berapa banyak teman yang Kak Damai punya dalam hidup Kak Damai hingga saat ini? The real friends. It's not about bukan teman-temanan ya. Kayak teman deket banget ya, kayak sahabat lah intinya ya. Nanti kalau bilang aku ini ngaku banyak-banyak, nanti ngaku-ngaku doang. Kan menurut Kak Damai. Ada sih yang biasa aku kayak curhatin gitu lah ya, yang dari kuliah sampai sekarang masih tuh 4 orang ada. 4 orang. Sedikit kayak. Lebih baik sedikit dibanding banyak, tapi itulah. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Kalau kamu kayaknya hampir sama kayak Kak Damai. Maksudnya untuk umur sekarang teman itu kayaknya dikit banget gitu. Yang bisa ngertiin kita sendiri tuh dikit banget. Ya itu sama kayak Kak Damai, karena kualitas lebih penting daripada kuantitas untuk saat ini. Kalau teman-teman biasa banyak, teman yang online, teman yang offline gitu. Tapi kalau yang deket banget memang dikit sih, paling sekitar 5 sampai 10 tuh udah maksimal banget. Dan itu on off, nggak selalu ngobrol terus sih sebenarnya. Benar. Kadang nggak harus kayak chatan tiap hari gitu, tapi kadang sebulan sekali, tapi benar-benar deep obrolannya ya nggak? Setuju. 100. Kebetulan teman insecure juga. Ari itu teman insecure. Kalau aku insecure, aku cari teman. Kita sama-sama insecure, makanya insecure tambah insecure jadi setengah berani gitu kayak. Jadi setengah secure lumayan lah, ada peningkatan. Bener. Di aku ya? Oh iya, aku lupa. 2 deh. Apa tuh Kak? 2. Kalau kamu punya kesempatan berbuat baik dalam 1 hari, apa yang akan kamu lakuin? Hanya 1 hari aja nih Kak.
Kayaknya aku lebih ke minta maaf deh, Kak. Hmm, Kalau emang cuma bisa satu perbuatan baik dan hanya satu hari, kayaknya aku mencoba minta maaf ke semua orang yang mungkin pernah misalnya aku pernah buat salah gitu, baik disengaja maupun tidak disengaja kan. hmm, Karena kita nggak tahu nih, kadang kan orang sudah memaafkan, tapi kadang kan masih ada ganjel-ganjel kan, jadi baiknya itu diselesaikan sebelum semuanya selesai. Gimana sih? ngerti, 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 ngerti. Karena itu memang bakalan jadi istilahnya apa ya? Apa ya? Ganjelan Bertahan gitu di hati kayak. orang, hati itu lama gitu, bertahannya gitu. Bener, bener, bener. Tuh. Setuju, setuju. Bener, minta maaf tuh gampang, memberi maaf kadang susah. Asik. Itu dia butuh berulang kali untuk bisa dapat maaf yang bener-bener maaf kan kayak. Bener. Aduh. Aku lagi nih. Kayaknya nomor 8 aja deh, Kak. 8. Apa tadi 8? 8 itu sebenarnya menurut Kak Damai sendiri apa sih arti pertemanan? Aduh. Ya agak deep nih, agak deep nih. Iya. Pertemanan buat aku tuh berarti banget sih. Aku nggak bisa hidup tanpa teman sebenarnya. Jadi teman itu menurutku ya kayak supporting system yang paling penting dalam hidupku. Jadi kalau ditanya arti pertemanan sangat penting. Aku bahkan kayak mau maintain pertemananku gitu. Kayak misalkan aku udah lama nggak kontak sama kamu, nggak apa-apa aku duluan nanya hai gitu meskipun dikira basa-basi. Tapi menurutku aku itu penting sih, kayak menyambung silaturahmi juga kan katanya juga memperlancar rezeki ya. Benar-benar setuju banget, Kak. Benar-benar. Iya sih. Tanpa pertemanan hidup hampa ya. Kayak punya kan kalau keluarga juga belum tentu lah keluarga ada yang bisa kita share bagian-bagian kehidupan kita. Kita pasti pilih teman tuh. Gitu. Setuju banget. Ya kan? Makanya ada teman bicara damai. Asik. Halo sobat Kak Damai. Salah satunya Ari. Tapi yang tidak inspiratif. Oh kan? Guys, tau gak sih ciri-ciri Ari itu selalu dia tuh merendah tapi meroket itu. makanya aku lebih milih tema yang lebih santai kayak gini, Kak. Karena kalau berat kayaknya nggak sanggup gitu. Yang lain jauh lebih oke untuk tema yang berat. Itu tanda-tanda orang rendah hati emang seperti itu, guys. Jadi terima aja. Oke. Gila anaknya ya? Nomor 10. Nomor 10. Adakah sesuatu yang kamu impi-impikan, ingin kamu lakuin, tapi kenapa kamu belum ngelakuinnya? Ada sih. Kayaknya Kak Damai tahu deh. Dulu kan aku pernah bilang ke aku pengen punya enggak yayasan juga kali ya, lebih ke ya, pernah enggak? Pengen punya sesuatu yang bisa berkontribusi dan membantu banyak orang gitu. Entah di bidang pendidikan ataupun di bidang pemberdayaan. Cuman aku belum mulai sampai sekarang karena ngerasa belum ada ilmunya, belum ada modalnya. Modalnya tuh nggak hanya finansial ya, tapi juga ilmunya, pengalamannya gitu. Karena mau bikin kayak gitu tuh nggak semudah kita buka tutup rekening bank gitu. Kalau itu gampang, kita datang buka tutup dah gitu. Kalau yang ini emang agak, makanya ini master juga mungkin salah satu jalan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan itu sih. Bahkan Kak Damai udah bikinin namanya dulu. Iya. Apa coba ingat nggak namanya, Pak? Nama aku sendiri kan? Iya, benar. Jadi guys, namanya itu Suharira kan, Suara Harapan Rakyat Indonesia. Tapi itu berat banget. Berat banget. Kayaknya mulai dari skup yang kecil banget kayaknya.
yang kecil-kecil aja sih kayaknya lebih oke gitu. Karena kalau besar kayaknya aku kurang sanggup ya untuk mengorganisasi kayak gitu. Mulai aja dulu kecil-kecil ya. Bahkan kayaknya mau tetap stay di kecil aja gitu. Oh. Jadi kalaupun mau bikin yang besar ya paling bagian dari timku nanti dia bikin sendiri kecil lagi, kemudian dari timnya dia bikin lagi kecil lagi gitu. Kayaknya kalau kecil-kecil tuh lebih gampang di-maintain dan lebih berimpact sih sebenarnya. Kalau terlalu besar takutnya banyak yang miss hal-hal penting. Oke, siap Pak Direktur. Nanti belum. Direktur Yayasan Suharira. Kalau misalkan one day, next day, misalkan Ari emang bener mimpinya terrealisasi nih. Wah, ini ada video ini dari kayak saksinya gitu. Kalau misalkan one day tercapai ya. Amin. Amin. Ya. Kadama juga pokoknya. Ya, siap. Aku kayaknya ngasih pertanyaan 18. Ini tentang selebritas, artis-artis yang mungkin Kak Damai pengen undang untuk makan malam gitu. Kira-kira siapa? Ya itu termasuk yang menginspirasi juga ya, menginspirasi Kak Damai. Artis ya. Bentar ya, harus mikir dulu nih. Banyak banget. Oh, ini aja. Steve Harvey. Kenapa tuh Kak? Itu karena dia juga memulai dari nol tuh. Kan dia awalnya punya pekerjaan, akhirnya dia ngelepasin tuh pekerjaan yang dia kalau dibilang orang tuh settle lah. Tapi dia berani keluar dari dia punya pekerjaan, malah cobain ke komedi gitu, akhirnya berhasil, malahan menginspirasi orang gitu. Jadi dia nggak hanya komedi, tapi dia menginspirasi orang. Kalau lokal gimana Kak Damai? Indonesia? Lokal ya? Ini aja kayaknya lokal ya. Maudy Ayunda. Iya nggak sih? Ntar aku bantuin deh Kak. Untuk cuci-cuci piring gitu. Dasar. Kalau kamu siapa? Kalau kamu nih kalau disuruh milih. Lokal dulu deh. Lokal dulu ya. Kalau lokal mungkin hampir-hampir mirip kayak Kak Damai. Kayaknya Maudy Ayunda deh kayaknya. Untuk diajakin ngobrol sama makan biasa gitu. Karena kayaknya dia punya banyak insight gitu yang bisa kita jadikan bahan belajar juga gitu kan. Gimana dia bisa survive antara karir bermusiknya dengan karir pendidikannya sama karir sosialnya dia juga gitu. Itu sih kalau yang lokal. Banyak sih sebenarnya, tapi kalau harus cuma milih satu, gara-gara Kak Damai tadi nyebutin Maudy Ayunda, jadi aku kepikiran itu. Iya. Banyak sih Gita Sap juga kan. Ya, Gita Savitri. Kebetulan aku sama dia sama-sama Palembang juga. Oh iya? Makanya makan pempek. Aduh. Kalau luar negeri siapa? Luar negeri ya. Luar negeri ini sebenarnya Oprah Winfrey. Aku juga tadi mau sebut itu. Kenapa? Itu kayak ya gimana dia bisa pengalaman pahitnya dia gitu loh Kak, dalam masa kecilnya dia atau masa remajanya dia gitu. Kalau di logikaku, kalau aku di posisinya dia mungkin tidak akan bisa membuat itu sebagai batu loncatan untuk maju gitu. Karena itu kan berat banget kan Kak. Kondisinya dia pada saat itu tuh bukan hal yang bisa dihandle semua orang gitu. Tapi dia berhasil bikin itu jadi batu loncatan, akhirnya dia bisa sukses seperti sekarang ini dan menginspirasi dan dia bangga. Maksudnya aku punya masa lalu yang buruk bukan berarti masa depanku juga buruk gitu. Aku bisa bikin masa depanku lebih baik. She's a good motivator for me, I guess. Gitu. Terus kayak tadi juga
kayak Steve Harvey sama Oprah tuh kan istilahnya kalau kita lihat tuh kan secara ras nih, itu tuh sulit loh untuk menembus dunia di sana lah istilahnya. Jadi makanya kenapa kayak kagum karena dari struggle-nya lebih gede sih menurut aku untuk mereka ya maksudnya. Setuju banget. Oke. Aku ke Ari 5. Oh iya, udah tadi. Iya, hampir sama. Iya, cancel. 13. Wah, Apa? nomornya keramat ini. 13. Apakah kamu ingin jadi terkenal? Dalam hal apa kalau mau? Kayaknya Kak Damai dan teman-teman dekatku pasti tahu ya. Maksudnya aku paling nggak mau menjadi orang di depan layar. Artinya aku nggak mau terkenal. Tapi maunya dikenal baik aja gitu. Nggak harus terkenal membooming, tapi dikenal baik sama teman-teman terdekat, orang-orang terdekat yang memang merasakan manfaatnya kalau ada aku gitu, Kak. Jadi terkenal banget kayaknya aku nggak mau. Kayak siapa sih kalau Adesnya tuh siapa? Rangga gitu, mau nggak jadi Rangga? Satu, secara physically jauh kayak itu. Yang kedua, kemampuan juga kayaknya nggak sejago dia. Yang ketiga, kayaknya mentalku nggak akan bisa kalau harus bertemu dengan banyak orang yang wah. Dan kalau ditanya mau di bidang apa, bidang apapun yang kira-kira aku bisa bantu, itu aja sih Kak kayaknya. Keren. Jadi nggak pilih-pilih bidang ya, dan cukup dikenal jadi orang baik aja. Itu, that's the point. Sip. Kak Damai, are you ready? Siap. Nomor 25 kayaknya, Kak. 25, oke. Jadi, Kak Damai percaya nggak dengan adanya love languages? Bahasa cinta ya? Ada 5 ya? Itu tuh siapa? Gail, aku lupa lagi deh, Gail. Aduh, lupa lagi pencetusnya. Gail apa lagi kemana apa ya? Nah, percaya sih aku. Kenapa? Karena dan kalau Kak Damai sendiri apa? Oh, nanti kamu juga jawab ya. Oh, jadi gini, menurutku ya guys, guys. Kayak percaya sih ada, karena orang tuh beda-beda sih. Kayak gini, misalnya ada orang yang nyaman dengan bicara nih kalau ada masalah. Ada orang yang nyaman misalkan kalau ada masalah tuh diajak jalan doang gitu, makan. Berarti kan itu quality time. Tapi ada cuman kayak dipuk-puk, cup, udah selesai gitu kan. Itu tuh kayak apa? Fisik ya? Fisik. Iya, benar, physical touch. Atau ada yang dikasih coklat nih. Hari ini buat kamu. Terus tiba-tiba senyum lagi. Itu namanya gifts. Apa ya? Itu lebih ke receiving gifts. Jadi yang pertama itu quality time, yang kedua physical touch, yang ketiga receiving gifts, yang keempat apa ya, lupa lagi. Ini apa, act of service. Act of service. Jadi kayak, aduh kamu ini, aku buatin misalkan temennya apa pacarnya gitu lagi sakit, aku buatin bubur apa gitu kan, itu act of service. Kelima apa? Word of affirmation kalau nggak salah. Jadi lebih ya, Ari kamu semangat ya Ari, jangan ngeluh. Nah itu mungkin word affirmation gitu. Itu 5 bahasa cinta. Terus pertanyaannya apa tadi? Kalau Kak Damai sendiri gimana? Tipe yang mana? Aku ini sih quality time kayaknya. Jadi nggak bisa kayak apa ya, ya perlu gitu hadir gitu, jadi quality time aja gitu. Tuh iya sih, setuju juga. Kayaknya bisa lebih dari satu deh. Bisa, cuman paling kan mungkin ada yang ini kali ya, dominan gitu.
Itu kan sebenarnya kayak yang MBTI gitu kan kayak. Maksudnya semua orang pasti punya dua sisi, tapi mana yang Oh iya dominan gitu. betul. Ya nggak sih ya? Iya iya bener. Kayaknya ya. Tunggu Kayaknya di episode selanjutnya, nanti Kak Damai akan berbicara masalah ini. dasar. Tapi bener loh. Jadi sebenarnya aku pernah juga ikutan kayak gini-gini ya. Em, perlu kaitannya kita tahu kayak misal pasangan kita itu tuh apa sih love language-nya. Jadi biar sama-sama ngerti istilah. Ya, Itu benar-benar. teorinya ya. Teorinya. Teori. Oke. Dan kamu deret-deret. Aku kayaknya yang nomor 2 tadi deh. Service. Oh. Kalau akunya lebih suka kalau misalnya ke orang ya aku lebih suka aku do something buat orang gitu. Itu. Karena aku ngerasa kalau do something buat orang itu ada kepuasan tersendiri ketika yang dilakukan itu memberikan dampak yang bagus buat orang gitu. Saya entah orang ketawa, entah orang jadi nggak bete lagi gitu. Jadi aku ngerasa kayak itu lebih satisfying buat diri sendiri. Oh itu kamu ke orang. Kalau orang ke Aku kamu. kalau orang ke aku kayaknya lebih ke sama sih kayak Kak Damai, quality time gitu. Quality time dengan inner circle yang kecil gitu. Cukup. Karena komunikasi penting ya. Komunikasi penting banget. Ya, kalau nggak penting huru hara terjadi. Iya, miskomunikasi berabe. Aduh, kayak di WA, ini marah nggak ya gitu? Ya, iya. Ada tanda seru sedikit, beda arti kan. Iya, bener. Padahal kalau di Korea, orang pakai tanda seru semua. Serius? Iya, Kak. Maksudnya tanda seru itu kalau orang Korea maksudnya dia excited gitu. Oh, jadi tanda seru banyak gitu? Kayak misalnya, nanti sore kita makan bareng ya, oke, gitu. Tapi tanda serunya 5 gitu. Karena kalau di Indonesia kan lebih ke santai aja dong, nggak usah marah gitu. Tapi kalau di sini, oke, gitu maksudnya. Oh, I see. Sip. Bener-bener. Berarti komunikasi emang bener perlu ini. Setuju. Riri, aku keinget. Kamu percaya ini nggak sih? Kalau bukan telepati sih, kayak kamu pernah ngalamin nggak bisa teman kamu mau ngomong sesuatu, tapi kamu tahu apa yang mau dia omongin gitu? Pernah nggak? Iya, itu lebih kayak ini ya, apa sih, bukan kebatinan, apa ya? Jadi serem jadi kebatinan. itu emotional connection kayaknya. Oh, emotional connection. Nggak tahu. Aku mikirnya mungkin ada satu hal yang misalnya aku sama Kak Damai ada satu hal yang kita sebenarnya concern banget di itu gitu. Nah, pada saat Kak Damai mau ngomong itu mungkin aku udah bisa menebak kayaknya Kak Damai akan bilang kayak gini nih gitu. Kalau di fisikanya itu frekuensi ya sama getaran gelombangnya sama kali. Bener. Oh. Wah, fisika. Tahu lah, kuantum gitu ya. Itulah Iya, kuantum fisik. Kita kayaknya harus masuk pesantren Panaruban lagi. Iya, bener. Sip. Next lah. Next. Iya. Aku ke kamu berarti. Ya, bener Kak. 2-1 deh. Oh, ini. Kalau disuruh pilih, kamu lebih seneng bagus di bidang apa nih? Olahraga atau bisnis? Kalau dulu, aku pengen banget bisa jago olahraga. Karena 2 hal yang aku nggak bisa adalah olahraga dan seni. Ya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang, kayaknya aku lebih milih untuk bisnis sih. Why? Gitu, karena bisnis kan sebenarnya kita do something yang mungkin akan bermanfaat buat kita sama orang lain kan Kak. Ya bisnis gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang aku udah nggak lagi mikir yang untuk diri sendiri. Kalau sport kan diri sendiri ya, wah keren banget dia bisa ini, wah gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ke bisa bikin lapangan pekerjaan, bisa bikin apa segala macam lah gitu. Balik lagi ke tadi love language-nya adalah act of service.
Ya, bisa dimengerti benar-benar. Jadi lebih ke orang ya, ke halayak ramai lah. Social impact intinya. Iya, lebih keluar kayaknya. Hmm, Gitu sih. Oke. Alright, Damai.